pesantren di daerah penghasil komoditas sawit berperan menggerakkan ekonomi daerah, terutama dalam masa pemulihan ekonomi pada saat ini. Jadi bahasa kita Palembang, Pak, pengusaha untung, masyarakat lingkungan untung, dapat duit, dapat berkah, dan ada peluang kerja. Ini menunjukkan wujud nyata bahwa asosiasi GAPKI dan juga Apkasindo bersinergi dengan baik. Perkaranya semua perusahaan. Apa mau dengan beli ke pesantren? Kalau mau potong leher saya sekarang. Santri yang mau berkebun, wah, luar biasa ini. Jadi pondok ini ada semacam diskon. Gawe ini harus berkesinambungan. Dan tentu saja di hilirnya kita berharap juga lulusan-lulusan pondok pesantren bukan hanya punya ilmu agama, tetapi mereka punya ilmu yang bisa untuk nanti terjun ke masyarakat. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia disingkat Apkasindo lahir pada tahun 2000 merupakan wadah pemersatu petani kelapa sawit se-Indonesia yang difasilitasi, disahkan dan dibina oleh Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan dan Badan Eksekutif Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Republik Indonesia. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia kini telah tersebar di 22 provinsi dan 144 kabupaten kota penghasil kelapa sawit. Kepengurusan DPW Apkasindo Sumatera Selatan yang diketuai Haji Slamet Somo Sentono SH juga telah melaksanakan Dewan Pimpinan Daerah 13 kabupaten kota penghasil sawit Provinsi Sumatera Selatan seperti Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Musi Rawas, Muratara, Lahat, Pali, Muara Enim, Prabu Muli, Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu, Oku Timur, Oku Selatan, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Luas perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan mencapai 1.200 hektar dengan produksi kurang lebih 4.500 ton pada tahun 2021. Dalam rangka meningkatkan minat santri di daerah perkebunan kelapa sawit untuk mengembangkan semangat berwirausaha di bidang kelapa sawit, DPW Apkasindo Sumatera Selatan bekerjasama dengan Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya mengadakan kegiatan workshop santripreneur pemberdayaan UKMK usaha kecil menengah dan koperasi Pondok Pesantren di perkebunan kelapa sawit Sumatera Selatan melalui kegiatan pembibitan kelapa sawit. Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari di Als Hotel Palembang dan ditutup di Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah ini berkat dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit juga para sponsor. Ucapan terima kasih tak terhingga kepada seluruh peserta dan para sponsor yang telah mendukung suksesnya kegiatan ini seperti Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDBKS, PT Bina Sawit Makmur, PT Tania Selatan, PT Sinarmas Group, PT Sriwijaya Palm Oil Group, GAPKI Sumsel, PT Bank Mandiri, PT Sutopo Lestari Jaya, Bionensis, dan DPP Forum Pondok Pesantren. Berikut akan kita tayangkan video dokumentasi resmi Apkasindo dalam rangka kegiatan workshop santripreneur The Als Hotel Palembang tanggal 12 Mei sampai 14 Mei 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini izinkan saya selaku Ketua Panitia Workshop Santripreneur menyampaikan laporan sebagai berikut. Yang pertama, dasar. Kegiatan ini sesuai dengan arahan Ketua Dewan Pembina DPP Apkasindo, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Muldoko SIP, dan hasil audiensi Apkasindo dengan Bapak Wakil Presiden dan Menteri Pertanian, bahwa Apkasindo berkewajiban melakukan pendampingan intensif terhadap program pengembangan potensi santripreneur berbasis UKM sawit sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi sektor real di pesantren. Yang kedua, penyelenggara. Workshop santripreneur ini merupakan kerjasama antara DPW Apkasindo Sumatera Selatan dengan Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah
Indralaya dan didukung oleh Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan. Acara ini akan dilaksanakan selama 3 hari, dari tanggal 12 sampai dengan 14 Mei 2023. Materi akan disampaikan dalam classroom dan praktek di lapangan oleh pemateri yang berkompeten dari perusahaan sawit dan pupuk nasional. Bapak Wakil Gubernur yang saya cintai, tamu undangan yang berbahagia, program pengembangan potensi santripreneur berbasis UKMK sawit merupakan upaya kolaborasi untuk pemberdayaan pesantren dan industri kelapa sawit di Indonesia. Pesantren sangat berpotensi bagi pengembangan kolaborasi dan kerjasama, pengembangan usaha, termasuk bagi komoditas sawit. Melalui program ini, pesantren di daerah penghasil komoditas sawit berperan menggerakkan ekonomi daerah, terutama dalam masa pemulihan ekonomi pada saat ini. Agar program ini dapat berhasil, perlu dikembangkan kolaborasi melibatkan 3 entitas, yaitu pemerintah baik dari pusat, daerah, entitas dunia usaha, dan entitas pesantren itu sendiri. Hadirin yang saya hormati, pengembangan santripreneur di sektor sawit merupakan kombinasi yang sangat penting, sebab pesantren merupakan lembaga pendidikan dan pembentukan karakter yang penting di Indonesia. Memiliki sekitar 28.000 pesantren dengan 18 juta orang terlibat di dalamnya. Sementara itu, sawit merupakan komoditas penting bagi Indonesia. Apabila 2 institusi atau 2 hal penting yang bergabung, kita berharap akan tercipta dampak yang sangat positif. Pertama, bagi lembaga pesantren dan para santrinya. Kedua, untuk industri kelapa sawit itu sendiri. Program pengembangan potensi santripreneur berbasis UKMK sawit merupakan kegiatan untuk memberikan pendampingan dan pemberdayaan kepada pondok pesantren dalam mengembangkan usaha di bidang produk perkebunan kelapa sawit. Jika berjalan baik, insya Allah kegiatan akan direplikasi di daerah lainnya sehingga mendukung pemberdayaan pesantren, ekonomi daerah, serta pengembangan perkebunan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Para hadirin yang saya hormati, melalui kegiatan workshop ini, petani santripreneur akan dibekali informasi terkait pengelolaan sawit sehingga akan terjadi peningkatan pengetahuan dan skill dalam pengelolaan sawit. Kita juga mendorong pesantren-pesantren yang berbasis sawit yang menjadi peserta workshop agar dapat berperan dalam hilirisasi sawit melalui usaha kecil, menengah, dan juga untuk mendukung arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo yang menekankan pentingnya hilirisasi kelapa sawit. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemitraan antara UKMK bidang kelapa sawit dengan berbagai pihak, baik di hulu maupun di hilir kelapa sawit, dengan potensi lahan yang dimiliki oleh lingkungan pondok pesantren yang berbasis sawit. Diharapkan dapat terjadi konsolidasi data lahan sawit. Hal ini juga bermanfaat dalam membantu percepatan realisasi pelaksanaan program PSR yang dilaksanakan oleh BPDPKS secara kelembagaan. Masyarakat di lingkungan pondok pesantren dapat membentuk pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi yang berbasis sawit dan mengembangkan produksi turunan kelapa sawit sesuai potensi dan peluang yang ada di daerah sekitarnya. Bapak Wagub yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, dan tamu undangan yang saya hormati. Pada kesempatan baik ini, sekali lagi, Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit atau APKASindo Sumatera Selatan
telah mengadakan kegiatan workshop santripreneur dan pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi, pondok pesantren di perkebunan kelapa sawit, rakyat yang bekerja sama dengan pondok pesantren Al-Ittifahiyah Indralaya. Apa yang kita lakukan saat ini tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional yang utama untuk mensejahterakan rakyat. Semoga dengan diadakannya workshop ini akan meningkatkan kemitraan usaha kecil, menengah, dan koperasi di bidang kelapa sawit dengan berbagai pihak. Melalui program ini diharapkan dapat menggerakkan potensi ekonomi pesantren dan melahirkan santripreneur yang berkarakter kuat, mandiri, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Mohon izin memberikan istilah atau dengan menyebut sebagai Gus Iwan, yaitu santri bagus, santri pintar mengaji, dan santri usahawan. Jadi bukan Gus Mitahwai, bukan Gus Bahabai, ini adalah Gus Iwan. Mudah-mudahan yang di ruangan ini jadi Gus Iwan semua. Amin. Perlu saya sampaikan, Bapak-bapak sekalian, terima Bapak Wagub, bahwa ini menurut istilah kami, Pak, persawitan itu ada 3 kategori, yaitu petani swadaya, petani plasma, dan petani yang punya lahan luas atau HGU, yang di bawah pemimpinan Pak Alek, petani HGU, atau petani berdasi kalau saya bilang. Nah, pada saat ini, Bapak Wagub yang kami hormati, harganya tidak sama. Nuwun sewu Pak Alek ya, cerita harga sawit. Jadi kalau petani plasma itu Pak, harganya itu sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Pak Agus Dawa, yaitu sesuai dari Dinas Perkebunan Sumatera Selatan. Kalau harga tahun 10 tahun itu sekarang harganya 2.330 harga kemarin. Tapi kalau petani swadaya Pak, itu harganya harga market namanya, istilahnya Pak Alek. Harga market itu di bawah itu Pak, jadi 2.000, 2.050. Tetapi petani yang di bawah lagi tidak sampai sekarang, hanya 1.600 Pak. Dipul oleh pengumpul itu yang punya timbangan, dijual ke perusahaan jadi 2.050, 2.100. Dan ini mohon jika nanti bisa petani swadaya dan petani plasma itu disamakan Pak harganya. Nuwun sewu Pak. Ya. Ini dulu petani swadaya ini tidak bisa masuk dalam kategori ini. Tapi alhamdulillah perjuangan Apkasindo dari Sumatera Selatan yang pernah menempuh seminar, yaitu di Bogor waktu itu, dipimpin oleh Apkasindo Pusat. Alhamdulillah kira-kira 3 bulan kemudian swadaya itu udah masuk, tapi tidak semua penuh. Jadi masih harga marketnya masih ada. Karena pada saat ini harganya agak turun. Ya Pak Partijo, berapa sampai harganya? Jadi di bawah itu. Insya Allah mungkin dengan pertemuan ini Bapak Wakil Gubernur bisa mendongkrak, mengajak para pengusaha-pengusaha untuk tidak melaksanakan harga market. Jadi harganya harga disbun saja Pak Dawa ya. Karena setiap 15 hari sekali kan ada penaikan harga. Tadi saya lihat indeksnya cuma 87% loh Pak. Kalau biasanya 90 ke atas indeks K itu biasanya harganya di atas 26. Kalau harga 26 maka petani sawitnya Pak Wagub itu mendapat 2.400 Pak. Jadi selisihnya 200. Itu masih enak itu. Kalau sudah 1.600 ini yang sulit. Itu beberapa hal yang saya tambahkan dalam sambutan kami ini. Sawit ini merupakan sumber daya mungkin alam kita, Bapak Ibu sekalian, para hasil pertanian kita yang tentunya tadi sudah disampaikan oleh Ketua, manfaatnya begitu banyak dibandingkan tentunya dengan yang lain. Selain daripada kita tentunya memberikan peluang
kepada yaitu pondok-pondok pesantren yang ada. Paling tidak kita mengharapkan kepada pengusaha-pengusaha kelapa sawit. Ini salah satu, Pak. Salah satu memberikan tentunya Bapak Ibu sekalian tanggung jawab bagi perusahaan tersebut, karena banyak perusahaan-perusahaan tentunya yang kadang-kadang puluhan ribu hektar, supaya ada memberikan manfaat baik di bidang ekonomi dan di bidang sosial di tengah-tengah masyarakat itu Pak. Karena kenapa? Tujuannya tidak ada lain, supaya nantinya rasa keamanan para perkebunan yang ada ini apabila peduli tentunya dengan lingkungannya ini, tentunya akan selamanya Bapak Ibu sekalian, hingga dapat produksi dengan baik Bapak Ibu sekalian. Jadi bahasa kita Palembang, Pak, pengusaha untung, masyarakat lingkungan untung, dapat duit, Bapak Ibu sekalian, ada peluang kerja. Dan termasuk di lingkungan perkebunan itu sendiri, anak-anak para petani sawit itu, Pak, bisa mengikuti pendidikan itu, Pak. Yang selama ini mohon maaf, Pak, sedih juga kita, Pak. Kemana anaknya sekolah kadang-kadang, Pak. Nah ini sebenarnya itu rumusannya, Pak. Di perkebunan banyak Bapak Ibu sekalian anak-anak kita. Kemana sekolahnya kadang-kadang? Itu salah satunya di bidang sosial. Nah tentunya tidak untuk apa Bapak Ibu sekalian, pemerintah memberikan tentunya kepada perusahaan-perusahaan yang ada ini tidak ada lain. Ini salah satu harapan beliau kiranya Bapak Ibu sekalian adanya peduli dengan lingkungan daerah-daerah tersebut ini. Tentunya yang positif, Pak. Nah maka sebab itu saya sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian ini sangat baik. Tapi pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan, Pak Zaman, tadi sudah kami diskusi, Pak, tolong Pak, gimana rumusannya? Ini ke depan Bapak Ibu sekalian, sebaik-baik bibit tanpa pupuk ini tidak akan bisa berkembang dengan baik Bapak Ibu sekalian. Nah ini sebenarnya permasalahan kita yang paling berat, Pak. Ini, Pak. Ya saya terus terang, Pak, saya salah satu di KTNA pusat adalah petani andalan, Pak. Gitu, Pak. Karena mulai dari orang tua saya, Pak, sebagai petani. Mungkin tidak ada yang belum kenal, ya sawit memang ada tapi tidak banyak, Pak. Karet ada tapi hancur, Pak, sekarang. Harga turun, Bapak Ibu sekalian, tidak ada arti Bapak Ibu sekalian, pupuk mahal, habislah, masuk pabrik kayu, Pak, dipotong. Nah maka sebab itu Bapak Ibu sekalian saya mengharapkan tolong nantinya Pak Slamet dalam rakor ini, mungkin dalam sosialisasi ini untuk dipikirkan bagaimana nanti, yaitu tentunya pengadaan pupuk ini, Pak, yang harganya. Saya kira harga 2.000-an sudah cukup, Pak, asal pupuknya murah, Bapak Ibu sekalian. Itu, Pak, rumusnya. Itu, Pak. Sebenarnya bukan Dura, Pak, itu. Kurang pupuk. Kalau dipupuk sekilo, sebatangnya 3 kilo 2 kali setahun, luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ini benar, Pak, aku bisa 2 ton lebih. Tapi kalau tidak pupuk, Pak Slamet, mohon maaf, kadang-kadang cari 500 kilo lagi susah 1 hektar, Bapak sekalian. Ini saya sampaikan. Ini menunjukkan wujud nyata bahwa asosiasi GAPKI dan juga Apkasindo bersinergi dengan baik. Salam sinergi, Pak D. Kita memiliki visi dan juga misi yang sama untuk mengedepankan kemajuan dan juga
menyuarakan kepentingan industri kelapa sawit, sama-sama berjuang untuk melawan isu-isu negatif maupun kampanye hitam dan hal-hal lain terkait isu-isu strategis lainnya yang berkembang di industri sawit pada saat ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kita ketahui bersama bahwa industri kelapa sawit adalah industri strategis dan menjadi salah satu komoditi andalan dari Indonesia sebagai sumber pangan dan juga energi. Dan dalam hal ini kita sama-sama menyadari bahwa Indonesia merupakan produsen, konsumen, dan juga eksportir minyak sawit terbesar di dunia. Sehingga industri kelapa sawit ini berperan menentuhi kondisi ekonomi secara global. Namun di tengah kondisi seperti ini, industri kelapa sawit terus mendapatkan tekanan, khususnya terkait kampanye hitam ataupun juga kampanye negatif, sehingga berbagai strategi dan juga pendekatan perlu kita koordinasikan secara bersama sehingga kita dapat membalikkan persepsi negatif daripada pandangan dari masyarakat global menjadi hal yang positif. Oleh karena itu kita perlu bekerja sama dan juga bersinergi dari berbagai stakeholder, dalam hal ini petani, pelaku usaha, pemerintah, akademisi, dan juga lembaga swadaya masyarakat. Bapak Ibu undangan yang berbahagia, sesuai arahan dari Bapak Wakil Presiden beberapa waktu yang lalu dalam acara Munas dan juga pengukuhan kepengurusan GAPKI Pusat, bahwa pentingnya langkah konkret dalam penguatan internal industri kelapa sawit. Beberapa poin yang disampaikan oleh beliau, pertama, memperkuat kemitraan petani dan perusahaan, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Wagub. Jadi kemitraan antara perusahaan dan juga. Pada hari ini kita telah dipertemukan merasakan nikmat Allah. Salah satu nikmat yang saat ini kita rasakan adalah nikmat sehat, Bapak Ibu. Dan khususnya kepada seluruh kiai pondok pesantren, ustadz dan santri yang saat ini hadir, yang ikut dalam menimba ilmu dari Apkasindo, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua kalinya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Semoga tetap kepada junjungan kita Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, semoga kita diaku sebagai umat dan disyafaati kelak di hari kiamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang barokah ini, DPP Forpes dan seluruh pondok pesantren di Sumatera Selatan yang saat ini jumlahnya ada 568, Bapak. 568 ini yang sudah resmi mendapat izin operasional dari Kemenak Pusat. Dan insya Allah 50 pondok pesantren masih dalam rangka proses untuk izin operasionalnya. Insya Allah tahun 2024 sudah 600 lebih pondok pesantren yang ada di Sumatera Selatan. Pada kesempatan yang lebih barokah ini ada beberapa hal, 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah ucapan terima kasih kepada Apkasindo, baik itu DPW, DPP yang telah mengajak pondok pesantren bersama-sama menimba ilmu untuk santripreneur yang itu nantinya kembali kepada pondok pesantren. Nah, untuk saat ini
pondok pesantren mempunyai program, baik itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Salah satunya adalah bagaimana pesantren itu mempunyai amal usaha, kemandirian ekonomi pesantren. Dan alhamdulillah lewat workshop Santripreneur ini, harapan kita dari pondok pesantren mempunyai ilmu yang ilmu nanti itu bisa dibuat amal usaha. Tidak hanya ikut workshop saja, tapi pulang bisa menerapkan ilmunya dari setelah workshop tersebut. Itu ucapan terima kasih yang pertama kepada Apkasindo dan Gapki. Untuk selanjutnya, ini permohonan. Permohonan dari DPP Forbes dan seluruh pondok pesantren yang ada di Sumatera Selatan, ada kelangsungan dari workshop hari ini. Jadi ada pembinaan seterusnya kepada pondok pesantren yang ada di Sumatera Selatan yang 17 kabupaten ini. Dan itu utamanya adalah pondok pesantren yang lingkungannya adalah perkebunan kelapa sawit. Jadi pondok pesantren mempunyai satu letak geografis yang berbeda, Bapak Ibu. Tidak semuanya, namun mayoritas adalah di area perkebunan kelapa sawit. Bekal yang akan dipegang kita semua, jadi saya berharap setiap ada kegiatan, jangan habis pulang nggak ada yang dibawa, nggak ada oleh-oleh. Apa yang mau diharapkan ke depan, apa yang mau dilakukan ke depan, semua nggak tahu. Jadi itu semua harus ada sinergi yang jelas. Apa yang dengan sinergi kalau di sini sudah tidak hadir? Apa yang mau disinergikan? Baik, yang terhormat Pak Kiai Idham Aziz yang telah hadir meskipun pesawat delay, selamat datang di Provinsi Sumatera Selatan. Pak D, Pak Alek, Ketua Forbes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Lalu Pak, kita panjatkan yang utama dan terutama dengan kesehatan, nikmat iman Islam, sehingga kita dapat berhadir di tempat ini. Dan tak lupa salam salawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di akhir zaman. Jadi yang perlu digarisbawahi bahwa kita sering salah untuk mencari masalah yang tepat daripada solusi yang salah untuk masalah yang tepat. Beginilah jadinya. Sebelum puasa saya pernah diajak, mohon izin Prof, dengan rapat majelis ulama yang isinya profesor. Saya bilang karena saya waktu ada rapat Rakornas tentang sawit, saya harus ke Jakarta, saya bilang soal mohon maaf saya nggak bisa hadir. Oh nggak bisa Kanda, ini isinya yang hadir profesor semua. Saya katakan mohon izin Pak Doktor, kalau profesor bisa menyelesaikan masalah Indonesia, Indonesia nggak begini. Saya katakan. Di pelabuhan di Indonesia manapun, 7 kontainer lagi isinya profesor belum dibongkar, nggak selesai juga masalah. Artinya apa? Bagaimana kita sudut pandang untuk melihat masalah itu dan mengambil solusinya yang tepat. Tepat kadang-kadang kurang benar, tidak apa-apa, tapi tepat. Jadi permasalahan bahwa Apkasindo didirikan di Provinsi Sumatera Selatan. Kebetulan saya paling senior di Apkasindo untuk saat ini, dari Aceh sampai Papua. Tahun 2018 saya ikut mendampingi Bapak Presiden Soeharto untuk tanam perdana di Mubah. Saya saksi sejarah. Ketika proses ada Permentan nomor 15 tahun 2015, tahun 61 tahun 2015,
Saya termasuk bidan. Saya demo di luar DPR, licinwe lobby di dalam. Jadi kalau kata orang licinwe itu penjahat, salah. Dialah pahlawan sesungguhnya untuk petani kalau yang tahu. Mohon izin Pak Alek. Jadi saya berharap kegiatan dari Santripreneur ini, variasi diurnal pada manusia itulah sifat keimanan dan kehidupan kawan-kawan semua Santripreneur. Ini saya lihat sudah semangat, akan ada visi ke depan untuk mendapatkan added value, nilai tambah daripada kegiatan penangkaran bibit. Jadi saya mau tanya, ketika dilakukan pendidikan, ketika dilakukan pemahaman tentang proses kecambah, baby, kemudian panen, itu mau dikemanain bibitnya? Maka keberatan tadi Pak Kiai, mau dikapain ini bibit? Dipakai sendiri kebanyakan. Mau dijual kemana? Saya tanya kemarin sama Bang Yunus. Bang Yunus, bagaimana PSR di sini? Karena terdata PSR tertinggi di Indonesia, paling Sumatera Selatan, 23%. Yang kedua Aceh, 19%, baru Riau 12%, baru Sumut 9%. Perkaranya semua perusahaan. Apa mau dengan beli ke pesantren? Kalau mau potong leher saya sekarang. Itu taruhannya. Jadi maksud saya, jangan pernah ada dusta di antara kita. Saya katakan, apa yang harus dusta? Ikat semua dengan regulasi Pak De. Nggak bisa. Pak Alek di sini, Pak De, Pak Alek begini-begini. Oke mesra. Di luar nggak jalan. Saya pastikan nggak jalan. Saya pastikan. Artinya apa? Pahami regulasi, pahami kondisi, baru kita buat transaksi di situ. Saling-saling win-win. Ada Permentan 03, sudah kita rubah jadi Permentan 19. Ada kemitraan, ada jalur dinas. Kemitraan tetap bermuara pada Dirjen Bun untuk rekomteknya. Turun ke bawah, ada tim PSR provinsi. Saya mau tanya tadi sama Pak Wagub, tim provinsi ada apa tidak? Ada Pak Alek? Kalau saya dengar dari Apkasindo, maka ada di sini tim provinsi. Enggak ada. Mau apa yang mau kalian ikat? Enggak usah mimpi. Jadi jangan kegiatan yang sifatnya mubazir, kumpul-kumpul, tidak dibawa pulang, ini adalah perbuatan syaiton. Izin Pak Kiai. Mohon izin. Mohon izin, saya bilang. Santri semangat nih. Nih entok cuan nih, wis entok cuan. Begitu pulang kerja, Pak Kiai mohon izin Pak, iki BBTP Pak. Wis lah, lama-lama Pak, kepercayaan antara Kiai pimpinan Pondok Pesantren dengan santrinya distrust, nggak percaya lagi. Hanya bibit, gara-gara bibit Pak, bukan dari ilmu. Celoko Pak. Jadi maksud saya, tidak ada yang pintar, tidak ada yang hebat, tidak ada yang super kalau di dunia Pak. Yang ada cuma di film, Superman. Di kehidupan nyata, super tim Pak. Ada gubernur kalau tidak ada rakyat, ada Pak De nggak ada rakyat, nggak mungkin. Tapi kolaborasi antara kita semua, pengusaha, petani, untuk mencapai tujuan yang sama, saling-saling, itu baru namanya berkehidupan. Ada Undang-Undang Nomor 41 tentang 2009 perlindungan tanaman, ada tentang Undang-Undang tentang perlindungan petani, ada Undang-Undang tentang kemitraan, semua ada. Perkaranya kawan-kawan paham nggak regulasi itu untuk diterapkan? Semua harus ada Pak. Pahami regulasi, pahami kondisi, baru kita punya posisi tawar dengan Pak Alek.
Kalau nggak punya diketawain Pak Alek lah. Izin Pak Alek, izin Pak Ketua Gapki. Bagaimana Pak begini? Oh ini Pak nggak bisa Pak. Diam. Nggak tahu ilmu. Susah Pak. Susah. Jadi maksud saya Pak, mohon izin saya kalau salah. Tetap semangat Pak. Tetap belajar Pak. Kehidupan ke depan tuh jauh-jauh akan lebih baik. Pemerintah, ini Pak Kiai Imam Aziz, Pak Wapres, saya pernah menghadap beliau orang smart, beliau mencari jalan keluar, bahkan kemarin Kongres Gapki Pak ya, dibuka di tempat kediaman beliau. Jadi sebenarnya kita semua kekuatan punya Pak, BK punya, Apkasindo mendukung 1000% untuk kegiatan petani Pak. Jadi saya mohon izin juga, mohon maaf, Pak Ketua Umum memberikan titip salam karena ada, bukan mereka mengejalkan acara ini, tapi karena satu lain hal berhalangan, jadi kita bagi tugas. Beliau menyampaikan, Bang kasih motivasi untuk kawan-kawan di Sumatera Selatan. Saya membawa Pak Menteri Koperasi untuk membangun pabrik karet di Kalimantan Selatan. Apa saya mau jadi bupati di sana? Enggak mungkin, saya orang Medan. Tanah laut. Saya tarik Pak Menteri Koperasi untuk peletakan batu pabrik minyak makan merah. Saya mau jadi DPR? Enggak mungkin. Saya tak kenal. Yang saya hormati, yang saya cintai, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa silaturahim dan sebetulnya sudah selesai tadi itu. Karena apa yang sudah disampaikan oleh para pembicara dari Bapak Wakil Gubernur sampai yang terakhir dari DPP Apkasindo ini sudah selesai sebetulnya. Ya, setuju ya. Sudah selesai. Jadi tidak ada lagi yang bisa dibicarakan lagi. Oleh karena itu saya bingung mau ngomong apa. Tapi beginilah ya. Mungkin ini acara yang seperti ini sudah dilaksanakan oleh Apkasindo, DPP Apkasindo, itu yang keempat mungkin. Mungkin yang keempat, ceritanya sebetulnya udah lama. Saya ini di kantor Wakil Presiden, kebetulan sebelum pandemi itu mendapatkan tamu luar biasa dari DPP Apkasindo, yang waktu itu saya belum kenal. Apa itu kelapa sawit dan lain-lain. Nah, kira-kira itu tahun 2020-an. Kita fasilitasi untuk bertemu dengan Pak Wakil Presiden, lalu banyak hal yang diceritakan yang berkaitan dengan, terutama berkaitan dengan regulasi, dengan aturan. Betapa tadi yang sudah diceritakan yang luar biasa mengenai sawit tadi itu, stakeholdernya itu banyak sekali. Stakeholder itu apa ya? Para pengatur lah ya, pemangku kepentingannya itu banyak sekali. Yang dapat untung juga banyak sekali, tapi yang ngatur juga banyak sekali. Nah sehingga kadang-kadang aturan satu dengan aturan yang lain itu enggak klop ya. Sehingga banyak hal yang kemudian jadi problem. Nah yang problem-problem begini enggak usah diketahui oleh santri-santri ya. Nah, hari ini kita akan melakukan kunjungan lapangan ke PT BSM yang menyediakan bibit kelapa sawit unggul di Sumatera Selatan. Insya Allah para santri dan ustadz mendapat pengetahuan yang mendalam bagaimana pengolahan dan proses penangkaran bibit yang terbaik untuk dapat disuplai kepada konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Yunus, Wakil Ketua 1 DPW Apkasindo Sumatera Selatan. Hari ini kita berkunjung ke PT BSM Bina Sawit Makmur yang merupakan sebuah unit dari Sempurna Agro Group yang memproduksi kecambah demi kelapa sawit unggul
dengan varietas SJ1 sampai 6. Banyak keunggulan dari kecambah yang dikeluarkan atau diproduksi oleh DTBSM ini, antara lain produksi yang tinggi, kemudian rendemen yang tinggi, dan satu varietas SJ1 yang anti maling. Ya, mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak GM Pak Yudha Romana. Kami di sini disambut, diterima dengan sangat baik, surprise begitu yang saya rasakan karena kita berkunjung membawa 100 santri dari 50 pondok pesantren se-Sumatera Selatan dalam rangka acara FGD Workshop Santripreneur yang digagas oleh Apkasindo bekerjasama dengan Forbes Forum Pondok Pesantren se-Sumatera Selatan, dan salah satunya PTBSM yang menjadi supporting kita dan beberapa perusahaan lain. Terima kasih Pak Zul sudah menerima kami di sini. Kami sangat berterima kasih, berbahagia, dan ini akan menjadi titik awal dari kerjasama yang mungkin dapat berlangsung ke depan antara PTBSM dengan Pondok Pesantren se-Sumatera Selatan. Silakan Pak. Kami juga sebuah kebanggaan Pak ini datang kemari ya. Santri yang mau berkebun, wah luar biasa ini. Kebunnya kebun sawit, kebun yang mudah-mudahan nanti bukan hanya bisa menopang kehidupan di santri itu sendiri, tapi mungkin bisa untuk masa depan seperti itu. Jadi kita akan support Pak, bukan hanya mungkin ini sebagai untuk menyediakan benih, tapi kita mungkin jauh ke depan akan mendampingi bahwa benih yang kita berikan ini nanti potensi produksi yang kita sampaikan itu bisa sesuai dengan apa yang kita tetapkan itu. Nah ini salah satu mungkin bagian dari program kita, bahwa memang kalau kita lihat pun sekarang share kita pun ke perorangan itu hampir 80% ya, 80% penjualan kita itu banyak ke petani perorangan dan persiapan untuk peremajaan. Hanya ke perusahaan hanya sangat sedikit. Jadi dengan adanya kunjungan Bapak ini mudah-mudahan lebih terjalin komunikasi yang lebih baik. Jadi kita mudah-mudahan DP Sriwijaya, benih DP Sriwijaya ini bisa digunakan oleh santri dan ini bisa menjadi mensejahterakan santri dan bisa menjadi barokah untuk kita, kami sendiri dan untuk perusahaan. Kami kira inilah mungkin tujuan akhir dari kita ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la ni'matillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat berkunjung ke PT Agro dengan keadaan sehat walafiat, diterima dengan baik, semoga ada manfaat dan berkahnya. Yang kedua, salawat dan salam semoga teriring doa kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua ini akan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Yang ketiga, alhamdulillah niat kita untuk berkunjung ini adalah wasilah program yaitu workshop Santripreneur yang bersinergi dengan Apkasindo, DPP Forbes, Pondok Pesantren se-Sumatera Selatan. Semoga dengan adanya sinergi DPP Forbes dan Apkasindo yang saat ini berkunjung kepada PT Agro akan mendapatkan ilmu yang manfaat dan yang barokah. Sehingga santri-santri yang ada di Pondok Pesantren se-Sumatera Selatan ini mempunyai usaha mandiri, yaitu lewat perkebunan kelapa sawit. Dengan itu harapan saya sebagai Ketua DPP Forbes, workshop dan kunjungan ini tidak hanya berhenti di sini saja, tapi ada berkelanjutan untuk pembinaan kepada pondok pesantren, sehingga pondok pesantren ini satu kelemahannya belum siap masalah SDM atau operator yang ada di pondok pesantren. Untuk itu dengan ada bimbingan dari Apkasindo dan kerjasama dengan beliau dari Apkasindo hadir kepada beliau yaitu Ketua Wilayah Apkasindo Bapak Ismet, Bapak Zen Ismet MBA. Semoga program ini berjalan dan bisa membantu perekonomian pesantren yang ada di Sumatera Selatan. Itu harapan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan mewakili kepada seluruh pondok pesantren yang ada di Sumatera Selatan. Terima kasih. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Agus Iswandi dari Pondok Pesantren Inayatullah sebagai peserta workshop Apkasindo Santripreneur. Kami berharap semakin sore bahwa Bapak semakin semangat
Semangat. Kami perkenalkan Bapak Ustadz, Pak Kiai, Pak Tomo, ini mitra kita, tolong berdiri Pak sama Pak Ridwan. Tepuk tangan buat mereka yang mitra kita dari PT Tani Selatan Wilmar Group. Bapak Ibu bisa lihat ada kotak kecapang. Saya yakin dari awal kita sudah banyak mendengar, setidaknya pasti ada yang kita tangkap, yang kita dapat bekal kita untuk memulai usaha apapun itu. Saya sangat yakin, karena pesantren itu adalah entrepreneur. Pesantren ini entrepreneur. Tidak ada pesantren yang saya pikir belum apa-apa dah minta sumbangan ya Pak Iya ya. Pasti dia bangun ini. Pasti dia bangun. Ini sudah entrepreneur. Belum ada murid sudah bangun gedung, sudah bangun bangunan. Ya entrepreneur itu jiwa. Ya, coba kalau nggak ada muridnya gimana? Kosong kan? Kenapa berani? Itu entrepreneur. Entrepreneur keberanian untuk berusaha. Kemampuannya mengikuti setelah kemudian. Keberanian dulu, kemampuan mengikuti. Kita tidak mampu, ada orang lain yang mampu. Kita tidak bisa, ada orang lain. Itu namanya tim. Itu namanya manajemen. Kita, yang penting kita yang punya ide, kita yang punya modal, dan kita yang punya dan lain-lain. Pelaksananya siapa? Ada manajemen. Itu pasti gitu. Bapak Ibu sekalian, di BP Apkasindo juga berbangga hati dengan kegiatan kita, karena kita adalah provinsi yang keempat melaksanakan ini. Provinsi yang pertama Riau, kemarin kita dengar Dr. Eko mengatakan mereka sudah eksis, sudah 3 kali putaran, dan Bapak Ibu tahu berapa pesantren, bagian dari pesantren yang diberikan atau yang didapati, bukan diberikan ya, karena ada sasaran yang didapati dari kegiatan 100.000 bibit bastomo 1 tahun 1 siklus. Pihak pesantren mendapat keuntungan 1 miliar. Luar biasa kan? Per tahun Pak. Itu penyalahannya kalau 100.000 itu ya lebih kurang 10-15 hektar. 10-15 hektar kebun kelapa sawit tidak sampai 500, tidak sampai 1 miliar. Paling tinggi kalau 1 hektarnya 1 tahun 24 juta, 10 240 ya, tambah 100.000 360. Hanya 360 sampai 400 juta kalau punya 15 hektar tanam sawit. Kalau 10 sampai 15 hektar tingkat pendidikan itu hanya bagian pondok pesantren, itu kerjasama Pak. Lain bagian Apkasindo, artinya bisa kemungkinan 2 atau 3 kali lipat dari situ. Kalau itu semuanya dikelola oleh pondok pesantren, artinya pondok pesantren berpotensi mendapat penghasilan 1 tahun dari 10 hektar itu 3 miliar. Dari penjualan bibit 100.000. Hanya saja memang banyak tantangan, butuh keuletan masing-masing. Yang kita inisiasi ini harus kita sinambungkan dalam prinsip manajemen kelapa sawit yang namanya sustainable. Jadi ada istilah ISPO, Indonesia Sustainable paling baik. Lebih tinggi Pak Bambang sampaikan ESPO dan roundtable sustainable paling baik. Itu dari Uni Eropa untuk sertifikasi internasional. Artinya kita memang harus memulai dan menjaga keberhasilan. Pak Bambang katakan ini proses, setiap usaha punya proses, waktulah, waktu, pilihan yang tepat, manajemen yang tepat, waktu yang panjang, itu semuanya mendukung akan kesuksesan.
Pak Sindet tadi cerita, kita lihat gambar foto-foto. Saya yakin di Oki juga seperti itu. Di Muara ini juga seperti itu, bukan hanya di Mubah. Di Oki, Mesuji, tempat Pak Yai juga seperti itu. Jadi itu proses. Kita jangan kalah dengan waktu, Pak. Sudah kontribusi, ada beberapa perusahaan yang di sini tercantum, semuanya mitra kita. Ada DP Apkasindo, DP Apkasindo sangat berterima kasih karena setiap kegiatan mitra-mitra kita selalu membantu. DPD Apkasindo, Pak Eri, Pak Rusli dan kawan-kawan yang barangkali sudah pulang atau tidak dapat hadir pada kesempatan ini. Ini adalah supporter Apkasindo di daerah. Bapak Ibu yang ada di kabupaten boleh berkomunikasi dengan beliau. Empat Lawang, Murtara, Musarawas, Oki itu Pak Herman, Haji Herman, ya, Moba, ada Pak Bidamono, dan lain, dan ada Pak Muayyad di Museum Apkasi. Jadi kita komunikasi itu ada DPD Apkasindo. Kita bisa, mereka semua entrepreneur, punya kebun sawit dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, saya pribadi berbangga hati, berterima kasih panitia Bang Ismail sudah dan tim sudah menjadikan acara satu planning ini sampai saat ini, dan kita sukses Bang. Ada banyak di grup yang kita apresiasi dari DPP, dari staf ahli kepresidenan dan seterusnya, dari BPDB yang terjebur. Ini memang kita harapkan acara seperti ini memang tidak hanya sampai di sini. Rencana-rencana Abang ke depan mau buat pelatihan sekaligus sudah saya sampaikan dan itu insya Allah didukung. Bang Ismail ini memang luar biasa. Bukan sisa usia Bang Ismail. Bukan sisa usia. Tak ada sisanya. Masih panjang gitu ya. Bang Ismail itu sangat muda. Masih sangat muda. Masih ganteng. Ya Bu ya. Jadi dijaga juga Bu ini. Masih sangat muda loh. Saya adik-adik ya, nanti ada bibit kelapa sawit di sini itu milik kita semua ya. Maksudnya sampaikan ke santri-santri yang lain ya, itu dijaga. Saya yakin dengan usaha dan doanya karena ini di pondok pesantren bibit kelapa sawit di ahli Fatihah dan seluruh pondok pesantren Sulawesi Selatan kapanpun itu nanti dimulainya pasti lebih baik dari penangkar-penangkar yang tidak di pondok pesantren. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup gitu ya. Acara workshop santripreneur pemberdayaan pondok pesantren di perkebunan kelapa sawit melalui kegiatan pembibitan kelapa sawit di Als Hotel dan di pesantren Ahli Fikih OI 12-14 Mei 2023 resmi ditutup. Terima kasih. Ya, baik, kita bagikan takbir Bapak Ibu, takbir. Luar biasa. Kembali kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bumi Sriwijaya, sekarang kita berada di lokasi Pondok Pesantren Al-Fakiyah Indralaya dalam rangka acara penutupan workshop santripreneur dengan tema pemberdayaan pondok pesantren di lingkungan perkebunan kelapa sawit dengan pembibitan kelapa sawit. Dari tanggal 3 hari pelaksanaan acara ini, hari ini merupakan hari ketiga. Kami atas nama Apkasindo baik pusat, wilayah maupun daerah juga selaku peserta dalam rangka menjadi bridging acara ini sebagai satu penjembatan melaksanakan menghimpun seluruh perwakilan pondok pesantren di Sumatera Selatan yang menurut Perpesnya berjumlah 568 pondok pesantren di Sumatera Selatan. Hari ini diwakili lebih kurang 50 perwakilan dari pondok pesantren telah melaksanakan acara 3 hari berturut-turut, mulai dari Hotel dan Art di Palembang, terus kita melaksanakan sosialisasi dan
pembekalan tata cara pendidikan yang dilakukan di BTBSM di Palembang kilometer 10. Dan hari ini, hari penutupannya, kita juga disponsori oleh PT Tani Selatan Wilmar Group dalam rangka memberikan contoh bibit. Dan hari ini sebagai pelaksanaan awal di pesantren Al-Tiqiyah ini, kita telah melaksanakan anak-anak santri tadi dengan bersemangat melaksanakan belajar bagaimana cara pembuatan yang baik. Tentu saja dibimbing oleh tim teknis dari perusahaan. Kami hari ini merasa bersyukur acara ini terlaksana dengan baik. Tentu saja kita berharap keberlanjutan kegiatan ini yang betul-betul merupakan satu program pemerintah pusat dan daerah dalam rangka memajukan pondok-pondok pesantren, memberdayakan pondok pesantren di dalam pengembangan ekonomi, di dalam pengembangan fungsi sosialnya, sehingga diharapkan seluruh pondok pesantren bisa lebih makmur, bisa lebih dapat keberlangsungan yang kuat untuk melaksanakan program-program proses belajar mengajarnya. Dan tentu saja di hilirnya kita berharap semoga lulusan-lulusan pondok pesantren bukan hanya punya ilmu agama, tetapi mereka punya ilmu yang praktis untuk nanti terjun ke masyarakat, punya modal skill dan keterampilan yang bagus dapat melaksanakan pengabdiannya di tengah masyarakat. Tentu saja itu kita harapkan, dan kami dari Apkasindo sangat berbangga hati. Alhamdulillah ini acara sukses sekali, didukung semua pihak, semua sponsor. Sebagaimana kita lihat di spanduk kita, itu ucapan terima kasih yang tidak terhingga kami sampaikan, hingga tanpa kebersamaan ini, tanpa kemitraan ini, tidaklah akan terlaksana acara yang dengan baik. Demikian kami ucapkan selamat kepada seluruh peserta. Mudah-mudahan ilmu yang akan didapatkan, yang didapat ini menjadi satu ilmu yang baik yang akan dapat dipergunakan, diaplikasikan di pondok dan masing-masing. Dan tentu saja ini baru 10% dari pondok pesantren yang ada di Sumatera Selatan. Kita berharap dengan bertahap, mungkin nanti pada gelombang selanjutnya kita akan menjembatani, mengundang lebih banyak lagi. Walaupun memang pada prakteknya nanti mungkin tidak seluruh pondok pesantren itu melakukan pembibitan, tetapi ada beberapa kelompok-kelompok, khususnya simpul-simpul di tiap kabupaten itu mesti ada yang penyediaan ini. Dan kita berharap hasil-hasil pembibitan ini akan dapat, baik itu akan katakanlah dipasarkan kepada masyarakat, kepada wali santri, khususnya kepada perusahaan-perusahaan besar yang ada Sumatera Selatannya ini, kiranya dapat menyerap dari hasil-hasil karya anak negeri ini. Terima kasih kami sampaikan. Selamat dan sukses kepada seluruh peserta. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.